Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-muallif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Pengurus Jamaah Shaimin Shaimat yang dirahmati oleh Allah, puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah umur, sehat, iman, bisa melaksanakan subuh berjamaah di bulan mulia. Mudah-mudahan ibadah-ibadah di bulan mulia ini semuanya baik yang fardu maupun sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kita inginkan mudah-mudahan Allah kabulkan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Kita buka dengan suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyati wa ashabi wa ila hadzal muallif rahimakumullah wa lana al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita puasa yang keberapa Pak Ustadz? Berapa? 8. Lebaran kurang berapa? Loh, dulu 8 hari yang lalu kapan datang Ramadan? Betul? Betul gak? Kapan? Nah, sekarang apa yang ditungguin? Ayo, Lebaran kan? Bener gak? Ditungguin. Kalau ngoteng nggak nungguin, wah. Kemarin ada yang duluan. Nanti Lebaran pilih yang duluan atau yang belakangan nih? Lah, biasanya umumnya yang kepengen duluan 29 dong. Yes, pokoknya yang kepengen duluan, kepengen yang belakangan, mudah-mudahan aja diterima oleh Allah. Siangnya ibadah maupun malamnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik, ada keterangan dari Anas bin Malik, mudah-mudahan Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hadara majlisal ilmi, siapa-siapa yang bisa hadir menghadirin majelis ilmu seperti kayak kita ini fi Ramadan. Nah ini yang beda di bulan Ramadan ya. Baik kultum, taklim, apalagi pokoknya gitu di bulan Ramadan. Kataballahu ta'ala, Allah beri orang yang hadirin majelis taklim di bulan Ramadan baginya bikulli qadamin ibadatun sanatun, satu langkah tuh ya, seperti beribadah setahun. 1 tahun. Yang jauh siapa nih yang jauh? Ada yang dari sono? Ada? Gak ada ya? Oh Pak Ustadz berarti ya. Alhamdulillah. Makanya kalau coba banyak muter-muter dia dulu. Coba 1 langkah Pak.
Satu langkah diberi ataupun memperoleh ibadah kayak ibadah setahun. Masya Allah. Mudah-mudahan Pak ya, mudah-mudahan. Wa yakunu ma'i tahtal arsi, dan nanti ya, bersamaku kata Baginda Rasul di bawah arsy, di tempat yang tinggi. Masya Allah. Nah oleh karena itulah Bapak ya, ayo kita sering-sering hadirin majelis taklim. Di rumah bisa nggak majelis taklim? Bisa. Ambil HP ya Pak ya, bunyi indah YouTube-nya. Siapa yang ya sukain, Zainuddin, Dasat Latif, UAS, siapa lagi? Ya, ada hidayah tuh. Total gitu berarti kita berada di majelis taklim. Cuma ya, nah kalau langkahnya ya udah sebelum taklim muter-muter dulu balik. Yang kita garis bawahin apa tadi? Ya, di bawah arsy bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan. Dilanjutkan keterangannya. Waman dawama, siapa yang dawam, apa dawam? Istiqomah, biasain alal jamaati, melaksanakan sholat dilakukan berjamaah fi Ramadan, di bulan Ramadan. Jadi kita jaga nih mulai awal Ramadan sekarang kita sholat kita jangan sampai nggak jamaah. Kalau ketinggalan gimana kayak caranya? Ya, baik di masjid, di musola, di rumah. Kalau di rumah dengan siapa Pak? Istri ya. Nah, iya itu, ya itu pokoknya nggak disebutkan di sini waktunya kapan, di awal, di tengah, ya jangan di akhir. Ya, pokoknya berjamaah 5 waktu itu. A'tahumullahu ta'ala bi kulli raq'atin madinatan. Allah beri orang yang bisa sholat berjamaah setiap satu rakaat diberi kenikmatan sebanyak apa? Kenikmatan yang ada di kota tersebut. Di desa umpamaan ini Jakarta Pusat penuh kenikmatan. Kenikmatan makan itu di mana sih Bapak? Di kala haus kita minum. Nikmat nggak Pak? Nikmat nggak Pak? Di kala lagi asem, ngudut, ngeluarin asap itu pakai bergulung-gulung. Saya lihat itu Pak ya. Mohon maaf nih yang nggak ngudut ya Pak ya, itu nikmat. Ya, kadang-kadang makan bisa saja nggak nikmat, apalagi yang sudah tua. Sepiring habis. Kalau udah umur gak habis kan Pak ya? Separuh. Tuh. Tapi di bulan Ramadan itu beda. Ya, makanya orang yang puasa itu diberikan oleh Allah kenikmatan apapun. Minuman ketika diminum pertama nikmat, ketika makan sesuatu nikmat, ketika yang ngopi nikmat. Benar? Serupan yang pertama ketika apa? Ngudut nikmat. Oh ya, itulah keistimewaan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memperoleh kenikmatan daripada kenikmatan yang ada di kota tersebut berkah melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Ya Allah, berikan kami bisa istiqomah dalam sholat berjamaah di bulan Ramadan. Berdoa. Ada risau. Ya, kalau ketinggalan berjamaah ada risau. Ya, nggak berjamaah. Ayo kita usahakan. Ya. Mungkin kalau umpamanya pekerjaan, aduh, masih di sini nih, telepon sama istri, jangan sholat dulu, tungguin. Nah, ya, bisa sholat berjamaah. Atau bisa saja ada sebagian ulama mengatakan Bapak ngajak orang sholat, ngajak orang sholat yang sudah sholat. Jadi dia niatan sholat sunat, kita sholat fardu. Berjamaah itu kan minimal 2 orang Pak ya, ada kelihatan itu juga termasuk bisa. 2. Waman barra walidayhi fi Ramadana,
Siapa yang bisa berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama masih hidup di bulan Ramadan, yanalu nadrullahi ta'ala birrahmah, memperoleh baginya apa? Pandangan Allah, dipandang penuh rahmat. Masya Allah, Pak ya. Kalau Allah sudah memandang kita dengan penuh rahmat, waduh, apa yang dia minta insya Allah kabulkan. Apa yang ia merasakan kegelisahan diberikan kepada hilang. Kalau hilang, kita ini Pak kadang-kadang rasa galau, ya mungkin gak dipandang oleh Allah. Kenapa gak dipandang oleh Allah? Mungkin kita ini Bapak berbuat baik kepada orang tua kurang. Kepada orang tua kadang-kadang ini terhadap saya hitung-hitungan. Dulu ya nih sebagai orang tua nih yang sekarang masih punya anak, terdapat nggak ada hitung-hitungan apa yang dia punya bari, ya kan Pak ya. Tapi ya tuh kita pada anak-anak kita brol kira kepada orang tua hitung-hitungan, dimasukin oleh setan rasa was-was. Kalau kamu kasih orang tua kurang, padahal masya Allah orang tua kita ngedoain gak habis bener gak Pak ya, pagi sore malam ngedoain. Bahkan kadang-kadang sebagai orang tua, meskipun orang tua gak ditengokin, meskipun orang tua gak dikirimin, meskipun orang tua gak dikasih, tetap orang tua ngedoain anaknya, bener gak Pak? Satu intinya kepada orang tua, anaknya sukses, anaknya berhasil, anaknya tenang, anaknya itulah orang tua. Makanya kan itu ada begitu Pak ya, ya ada omongan orang tua punya anak 5 bisa ngurusin, ya Pak ya. Satu pun anak nggak bisa ngurusin orang tua. Naudzubillah, orang tua ditaruh di panti. Naudzubillah, alasan ini jangan Pak ya, jangan Pak ya Allah. Makanya kita, supaya kita bisa ajakannya kita berbuat semaksimal baik-baik kepada kedua orang tua. Selanjutnya, kemudian gak cukup itu, wa ana kafilun fil jannah. Orang yang tadi baik-baik sama kedua orang tua nanti akan nanggung, akan jamin orang tersebut ya bersamaku masuk ke dalam surga. Ya Allah, siapa yang nggak kepingin kita masuk surga aja sudah senang, apalagi didampingi dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, mimroatin, nih bagi orang perempuan, siapa saja di antara seorang perempuan, istri terutama, tatlubu ridho zaujaha, minta keridoan, ridho zaujiha, ridho, minta ridho istrinya, suaminya. Ya awal-awal, Pak minta maaf ya, tak ridho, ngakuin. Kira-kira kita semua nerima nggak Pak ya? Terima ya. Makanya nggak tahu nih di atas, Bu, dulu di awal-awal udah minta sama suami belum, minta ridhonya? Udah, alhamdulillah. Ya ridho ya maaf. Kadang-kadang minta maaf itu nunggu kalau ada acara apa Pak ya, kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul maafin, nggak langsung minta ridhonya ya. Iya, salaman, cium pipi kanan, cium pipi kiri, udah begitu Bu. Bablas, kata Ibu, Pak Ustadz sih nggak ngebilangin. Ya udah nanti ya, sekarang juga bisa ntar lebaran. Makanya kalau menjelang Ramadan ini lebaran 2 kali. Lebaran itu kan maaf-maafan ya.
Sebelum Ramadan kan biasa maaf-maafan itu. Berarti kan lebaran ya. Ya sambil makan-makan. Lebaran juga begitu kan, maaf-maafan ya. Maaf-maafan ya. Makanya itulah keuntungan datangnya bulan Ramadan ya, bisa lebaran 2 kali. Tapi lebaran jangan dianggap kayak seperti lebaran baju baru yang di awal-awal. Ya minimal apa? Makan-makan nikmat. Nah, siapa ada seorang istri minta ridho suami di bulan Ramadan, illa wala sawabu Maryam wa Asia, memperoleh pahala seperti pahalanya satu Siti Maryam. Siapa Siti Maryam itu? Ibunda Isa, hamba Allah yang mulia, yang suci, masya Allah. Ya, ibadah. Ada katanya adalah anak daripada Ali Imran. Tuh, mudah-mudahan ya Ali Imran bisa menurunkan bunda-bunda yang suci, dikasih oleh Allah makanan yang tidak ada di musimnya. Umpamanya biasanya bulan Februari musimnya durian, gak ada. Tapi apa? Musim mangga umpamanya. Wa Asia, dan diperoleh pahala Siti Asia. Siapa Siti Asia? Siapa? Istri Fir'aun. Suci. Suci. Maaf. Fir'aun kalau mendatangin Asia, istrinya, gak bangun. Pak, gak bangun. Stres gak Bapak? Ya, akhirnya ya udah tetap suci. Masya Allah, Allah sucikan dia itu. Nah, itulah para istri yang minta ridho para suami. Terakhir, waman qada hajat akhir, siapa yang bisa ngutangin, bisa ngasih saudara muslim yang lagi perlu. Pamannya nanti mau lebaran nggak bisa lebaran, mau zakat fitrah nggak bisa zakat fitrah. Tapi kalau ngutang buat mudik mah, itu mah bukan utang, itu mah kalau mudin mah itu mengatakan di bulan Ramadan qadallahu ta'ala fahajatin yaumil kiamat, nanti Allah akan beri, Allah akan kasih 1000 kebutuhan ya nanti di hari kiamat. Nanti di akhir kan Pak, susah ini beribu-ribu, tapi seseorang yang bisa ngutangin, bisa ngasih, bisa memberi kepada saudara muslim, nanti di akhir Allah gampangkan, Allah kasih kemudahan dan sebagainya. Itulah Bapak 5 hal di bulan Ramadan. Tadi 5 majelis taklim, yang kedua sholat berjamaah, yang ketiga adalah baik kepada orang tua, yang ketiga adalah ridho ya yang diberikan pada suami, terakhir ada membantu. Mudah-mudahan kelima-limanya kita bisa mengamalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.